tolong record ya. Udah. Udah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Sudah Lanjut. kelihatan, Pak, PPT saya. Sudah, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat, Bapak Kun Fayakun, STMT, sebagai dosen penguji satu saya, dan Ibu Rosalina STMT, sebagai dosen penguji dua saya. Lalu yang saya hormati, Ibu Emilia Roza, STMT, sebagai dosen pembimbing satu saya, dan Bapak Hari dan Bapak Insinyur Hari Ramza, MT, PH, PhD, MI, PM, sebagai dosen pembimbing dua saya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada hari ini, tanggal 25 November 2023. Pada kesempatan hari ini, saya, April Setiawan, dengan NIM 180302501 ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring dan Pengendalian Budidaya Ikan Nila Berbasis IoT. Pak, saya full screen dulu, Pak. Latar belakang. Indonesia saat ini sedang mengarah pada perkembangan teknologi yang progresif. Salah satunya perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT. Di Indonesia terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya sektor industri yang paling terkait dengan perkembangan Internet of Things adalah agribisnis dan perikanan. Sektor industri perikanan, terutama pada perkembangan budidaya ikan, menurut rilis data kelautan dan perikanan, berdasarkan komposisi volume produksi triwulan 1 2022, komoditas ikan dengan produksi tertinggi adalah ikan nila sebesar 358.000 ton, disusul dengan ikan lele sebesar 343.000 ton. Namun dalam budidaya ikan nila, para peternak ikan memiliki beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Pertama, perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, termasuk suhu air, ketersediaan air, dan kualitas air yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Kedua, permasalahan terkait manajemen pakan dan pengolahan limbah budidaya yang efisien untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas air dan lingkungan sekitar. Dari permasalahan tersebut, dapat mengimplementasikan teknologi IoT ke dalam budidaya ikan nila untuk mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh para peternak ikan. Lalu berdasarkan penelitian terdahulu, yang pertama Andiani 2022 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan pH pada Budidaya Ikan Nila. Pada penelitian tersebut berfokus pada monitoring suhu dan pH menggunakan protokol MQTT. Lalu yang kedua, penelitian ARI 2022 yang berjudul Sistem Pemantauan dan Pengontrolan pada Tanaman Sawi dan Ikan Nila untuk Pola Cocok Tanam Aquaponik Berbasis IoT. Pada penelitian tersebut fokus pada monitoring dan pengendalian nilai suhu, pH, dan ketinggian air menggunakan web. Lalu yang ketiga, David Parulitan 2021 yang berjudul Sistem Pengendalian dan Monitoring Kualitas Air Tawar serta Pemberian Pakan Otomatis pada Budidaya Ikan Nila menggunakan NetMCL ESP32. Pada penelitian ini berfokus pada monitoring dan pengendalian nilai suhu dan pH. Lalu pada rumusan masalah pada penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana alat monitoring mampu mengukur kualitas air, pH, dan suhu dengan IoT. Yang kedua, bagaimana hasil rancangan mampu mengendalikan pergantian air dan pemberian pakan pada budidaya ikan nila berbasis IoT dalam peningkatan produktivitas dan kesehatan ikan nila. Yang ketiga, bagaimana performa sistem dalam melakukan kontrol dan monitoring secara real time. Lalu batasan masalah, yang pertama, sistem disimulasikan pada kolam ikan yang dibuat dengan ukuran 82 cm, panjang 210 cm, tinggi 40 cm. Yang kedua, takaran pakan yang dibuat untuk 30 ikan. Yang ketiga, tidak membahas lengkap cara membudidaya ikan nila dan hanya membahas pengujian sistem yang dirancang.
Lalu yang keempat, ikan yang digunakan pada penelitian berumur 1 sampai 2 bulan. Yang kelima, pengendalian hanya meliputi pemberian pakan dan pergantian air. Lalu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah prototipe sistem monitoring suhu, pH, ketinggian air, dan kualitas air, serta pengendalian pakan dan pergantian air pada kolam ikan nila berteknologi IoT yang dapat diakses secara mobil dan mampu mengoptimalkan hasil panen pada kolam ikan nila. Berikut alur perancangan dimulai dari identifikasi masalah, lalu identifikasi kebutuhan, lanjut perancangan sistem, yaitu sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu lanjut ke pengujian sistem. Jika error, maka akan kembali ke perancangan sistem perangkat lunak atau perangkat keras. Jika berhasil, pengambilan data, lalu pengolahan data, lanjut ke analisa data dan kesimpulan. Selesai. Di sini ada identifikasi kebutuhan, yaitu perangkat keras yang dibutuhkan itu laptop, microcontroller ESP32, LCD I2C 16x2, relay 2 channel, pompa 12 volt, sensor turbidity, sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonik, servo, filter plastik, RTC, dan kabel jumper. Lalu perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu Arduino, IDE, FreeSync, dan Blink. Berikut blok diagram perancangan sistem, yaitu microcontroller ESP32 sebagai otak, yang dimana akan menerima secara otomatis pompa distribusi akan hidup dan mengisi air mencapai batas maksimal ketinggian. Lalu pengujian sensor pH. Untuk mengetahui apakah sensor ini dapat bekerja sesuai dengan program yang sudah dirancang dengan melakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mendapatkan nilai persamaan yang akan digunakan untuk mencari nilai pH. Metode yang digunakan dalam kalibrasi yaitu regresi linear sederhana dengan menggunakan 3 cairan nilai pH yang berbeda, yaitu pH 4,01, 6,86, dan 9,18, yang dimana nilai koefisien regresi dan variabel digunakan sebagai persamaan untuk mencari nilai pH. Untuk mencari nilai edisi itu dengan memasukkan sensor pH ke dalam cairan yang memiliki nilai pH yang berbeda, dan dari setiap cairan pH akan menghasilkan nilai edisi yang berbeda. Dari perbedaan nilai edisi inilah yang kemudian dihitung dengan metode regresi linear sederhana untuk mendapatkan rumus matematis dari sensor pH tersebut. Dan dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai regresi linear Y sama dengan 5144,45 plus minus 268,048 X. Dan dari gradasi tersebut dimasukkan dalam codingan. Sini sesuai dengan gambar di bawah. Lalu setelah dikalibrasi, ini hasil pengujian sensor pH yang sudah dikalibrasi dengan menggunakan 3 pH buffer yang memiliki nilai berbeda dan didapatkan keakuratan sebesar 98,8% dengan rata-rata persentase error 1,2%, menunjukkan bahwa sensor dapat bekerja dengan baik sebagai pengukuran pH air. Lalu pengujian sensor suhu DS18S20. Selanjutnya pengujian sensor suhu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan sensor suhu. Pengujian ini dilakukan dengan meletakkan sensor suhu dan termometer ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu membandingkan nilai termometer dengan sensor suhu. Dari hasil nilai perbandingan sensor dengan termometer dapat keakuratan sebesar 98,71% dan rata-rata persentase error 1,29%. Lalu pengujian servo. Pengujian ini dilakukan membuat penjadwalan pada ikan secara otomatis pada Blink dengan selisih waktu 4 jam di setiap pengujian. Hasil pengujian pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat pengujian dilakukan sebanyak 4 kali dapat membuat penjadwalan otomatis pada Blink.
motor servo juga dapat beroperasi secara efektif dan telah mencapai hasil yang diinginkan ketika sistem beroperasi. Lanjut pengujian pompa. Pengujian ini menggunakan 20 pompa DC yang dihubungkan dengan modul relay 2 channel, itu 5 volt, itu in 1 dan in 2. Data hasil pengujian pada masing-masing modul relay dan pompa ditunjukkan pada tabel di atas. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa modul relay serta pompa dapat beroperasi dengan baik dan kondisi normal. Karena modul relay berhasil mengontrol secara efektif, menyalakan dan mematikan pompa drainase berdasarkan tingkat kekeruhan air, dan juga mengatur pompa distribusi berdasarkan tinggi rendahnya permukaan air. Lanjut, pengujian sensor turbidity. Untuk mengetahui sensor ini dapat bekerja sesuai dengan program yang telah dirancang dengan melakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk mendapatkan nilai persamaan yang akan digunakan mencari nilai NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Metode yang digunakan dalam kalibrasi yaitu regresi linear sederhana dengan menggunakan 3 sampel air yang memiliki nilai turbidity yang berbeda, yaitu 1 NTU, 60 NTU, dan 300 NTU. Lalu nilai adisi yang diperoleh dengan cara memasukkan sensor turbidity ke masing-masing sampel air, dan setiap sampel air akan menghasilkan nilai adisi yang berbeda. Dari perbedaan nilai adisi tersebut dihitung dengan metode regresi linear sederhana untuk mendapatkan rumus matematis dari sensor turbidity tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut didapat nilai regresi linear yaitu Y sama dengan 912,59, terus Y minus 0,2791, dan nilai regresi linear tersebut dimasukkan ke dalam kodingan. Yaitu selanjutnya hasil pengujian sensor turbidity yang sudah dikalibrasi dengan menggunakan sampel air. Itu didapat sebesar keakuratan 98,92% dengan rata-rata persentase error 1,08%. Selanjutnya pengujian pada bling. Sini pengujian pada bling yaitu pengujian pada pengiriman data monitoring, yang dapat disimpulkan bahwa pada saat pengujian dilakukan sebanyak 10 kali dengan mengukur waktu delay pada setiap percobaan. Dan didapatkan rata-rata delay pada pengujian ini sebanyak 1,05 detik. Lalu selanjutnya hasil dari pengujian delay pada sistem pemberian pakan secara manual dalam pengujian dalam keadaan on didapatkan rata-rata waktu delay dari tombol on ditekan hingga motor servo terbuka sebesar 1,01 detik. Dan dalam keadaan off diperoleh rata-rata waktu delay dari tombol off ditekan hingga motor servo tertutup sebesar 1,15 detik. Besar kecilnya waktu delay ini dipengaruhi oleh kecepatan koneksi internet yang terhubung pada smartphone dan alat prototype. Kesimpulan, rancangan ini dapat dimonitoring suhu, pH, ketinggian, dan kualitas air secara real-time, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa perancangan ini telah menampilkan seluruh parameter monitoring secara real-time dengan bantuan Blink yang sudah diletakkan berteknologi IoT. Lalu yang kedua, dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa perancangan ini sudah sesuai dengan tujuan. Yang didapatkan tingkat keakuratan pada perancangan ini untuk sensor pH sebesar 98,8%, suhu 98,71%, kekeruhan 98,92%, dan ketinggian air 97,98%. Dan tingkat rata-rata error pada perancangan ini untuk sensor pH sebesar 1,2%, suhu 1,29%, kekeruhan 1,08%, dan ketinggian air 2,02%. Dari hasil pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan bahwa perancangan dapat memberikan pakan ikan baik secara manual ataupun otomatis. Hasil pengujian pemberian pakan secara otomatis menunjukkan bahwa pemberian pakan dapat diberikan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah diatur pada aplikasi Blink. Hasil pengujian pemberian pakan secara manual melalui tombol pada aplikasi Blink didapat rata-rata waktu delay dan dari tombol on ditekan hingga motor servo terbuka sebesar 1,01 detik, dan waktu delay dari tombol off ditekan hingga motor servo tertutup sebesar 1,15 detik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dulu yang nanya ya. Iya, Pak. Oh, Bu Rosa, apa? Ya, saya mau tanya. Iya, Pak. eh Sensor ultrasonik Iya, Pak. HCSR04. Itu alat apa? Itu alat pengukur jarak sih, Pak. Hmm. Gimana cara kerjanya alat ukur jarak? Jadi kan dia Aja. baik, Kalau Pak. kalau koneksi-koneksi gitu, anak SD udah bisa sekarang gitu. Baik, Pak. Kamu harus tahu teori dasarnya, iya kan? Iya, Pak. Kamu S1 loh. Jangan jangan pakai IoT Blink yang beginian dilupakan gitu loh. Justru Baik, ini ya, Pak. Bapak nanya justru yang ini karena elektronika. Jadi apa ini? Efek apa itu? Kalau mantulin terima receive lagi. Kamu dulu SMA-nya apa? IPA IPS. Saya Nah, lupa, Pak. IPA pasti Hmm. belajar dong. Iya, tapi jangan lupa, Pak, saya, Pak. Efek Doppler. Udah baik, Pak. Nah, masukin ya. Iya, Pak. Nanti saya masukin, Pak. Terus gimana cara bisa mendapatkan gelombang itu? T-nya itu dicari. T-nya, rumus T-nya harus ada gitu loh. Baik, Pak. Ya, Iya, Pak. T-nya, Baik, Pak. time-nya. Baik. Terus ini akurasinya berapa ini? Akurasi jangkauannya. Jangkauan itu ini jangkauan akurasinya berapa? Nggak ada. Kalau akurasinya Berapa? kurang tahu, Pak, saya kalau akurasinya. Cuman kalau di pengujian itu, benar berapa tadi? Bentar, Pak. Kamu kan ukur pakai itu, meteran tuh Iya, di Pak. skripsi kan? Mm-mm. Iya. Kalau di keakuratan benar, Pak. Benar. Di pengujian saya itu sebesar kesimpulan. Di sini ketinggian air 97,98%, Pak. Oh iya, itu mah udah kamu masukin agar-agar linier kan? Enggak, Pak, kalau ultrasonik Wah, pengukurannya melalui itu tanpa lewat meteran. per meteran. Mm-mm. Jadi saya ngukur Berapa kali panjang ngukurnya? 100 cm sebanyak 10 kali, Pak. Terus diambil rata-rata. Iya, Berapa jaraknya? Saya nggak lihat nih, soalnya kalau nanti dia lupa. dari 10, 20 sampai 100, Pak. Di halaman berapa? Tadi saya lihat. Di sini ada, Pak, benar. Mana? Hmm. Sebentar. Nah, ada nih. Diskusi boleh bilang tabel berapa, Afri? Nih, tabel 45. Ah, tidak ada. Tabel 45, 10 cm, oke, 0. Ini 60 cm, 3,3%. Oke, Ini, Pak. berarti errornya 2,02%. 2,002%. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang balik lagi ke ke- jadi rubah, jadi lupa. Oke, halaman eh, sensor, ya, sensor DS18B20. Ini outputnya analog apa digital? Bentar, Pak, saya buka dulu ya. DS, DS. Hmm, Di halaman berapa, Pak, tadi, Pak? di halaman 11. Kalau di PDF-nya sih halaman 24 ya. 9. Halamannya di mana sini? Halamannya di atas ya? Iya, Pak. Ya, halaman Ya. 9. Tadi pertanyaan apa, Pak? Boleh diulang, Pak? Ini outputnya analog apa digital?
outputnya Hmm. digital, Pak. Terus kamu tesnya gimana? Sensornya ini. Berjalan dengan baik, Pak. Bukan berjalan dengan cara Ya, ngetes, ngetesnya, ngetesnya gimana? Bukan oh, berjalan dengan saya baik. ngetesnya itu, Pak, dibandingkan sama termometer, Pak. Nah, mana? Tadi ada di sini termometer. Ada, Pak. Nah, Mana termometer? bentar ya. Nah. Ini, Pak, Oke, termometer harganya berapa? saya beli karena terbatas budgetnya, Pak. Beli yang murah, Pak. Harga 100 ribuan. Terus sensor ini berapa harganya? DS8B20. Di bawah 100 ribu sih, Pak, DS. Di bawah 100.000. Jadi ya kamu membandingkan antara 100.000 dengan 100.000 gitu. Ya, begitu, Pak. Soalnya kan Ya, kalau termometer kan sudah dikalibrasi bawaan dari pabriknya kan, Pak. kata siapa? Dari Kok itu tahu sih, loh mana? Buktinya mana? Ada buktinya nggak dibilang di pabrik dikalibrasi? hmm, dari Mana? Dari mana? Dari nggak ada tadi. sih buktinya, Pak. Ah, sekarang saya tanya, yang kamu beli itu termometernya itu akurasinya berapa? Keakuratannya. Akuratannya nggak dicantum dalam produknya, Pak. Nah iya makanya. Nggak jelas kan? Iya, Jadi kamu ngebandingin termometer dengan yang nggak jelas. Termometer kamu yang kamu buat dan bandingin dengan termometer yang nggak jelas. Terus hasilnya, ya hasilnya nggak jelas. Sudah, gitu loh. kalau yang kalau yang buat di lab lumayan mahal, Pak. Ya justru karena itu, ini salah. Ini salah. Ngebandingin dengan ini salah, gitu. Baik, Pak. Jadi kalau kamu nanti kerja, nggak boleh ngebandingin dengan ini. Harus dibandingkan dengan termometer yang standar. Baik, Pak. Itu dengan akurasi yang bagus gitu loh, Baik, Pak. ya kan, bukannya dibandingin dengan harga yang cuma 100.000-an, itu juga digoyang-goyang nggak berubah lah nilainya gitu kan. Ya, bener, Pak. Ya makanya justru karena itu, ini pengertian yang salah ya, jadi harus dibandingin dengan alat ukur standar ya. Baik, Pak. Ini bukan alat, ini bukan cara mengukur yang, ini bukan cara membandingkan yang benar. Baik, Pak. Oke, terus mana itu, nah, relay Relay. ada nggak Nah, relay di situ? di sini cuma Hmm. di sini nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya udah, kamu kan yang buat, kamu pasti ngerti. Iya, Saya mau Pak. tanya, di situ kamu gambarin ada rangkaian relay sama dua transistor, ya kan? Terus ada relaynya, oke? Hmm. Kebuka nggak? Itu kamu, skripsi kamu. Di bab 2 ya, Pak ya? Benar, Pak. Iya, bab 2 halaman berapa nih? Kalau di PDF halaman 28. Kalau di ininya halaman 13. Jelas. Iya, Pak. Apa tuh gunanya dioda di situ? Dioda penyiar, Pak. Nah, rasain. Terus apa gunanya? Nah, Eh, kan lo main nggak gabung-gabungin ada ya kan? Nggak tahu di dioda yang di relay itu tuh. Ah, yang apa? di dekat koil ini, Pak. Iya, apa gunanya? Jadi supaya tidak harusnya tidak balik, Pak. Jadi kan ini Ah, ada yang kayak koil apa harus sih namanya? Kontak ah, harus baliknya dari mana? Disebabkan dari mana? dari arah D1 itu, Pak. Supaya tidak Disebab- mengarah langsung ke Bukan, bukan. bukan. Itu disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh relay. Oh, iya, Pak. Benar. Baik. Itu ya. Jadi dioda D1 itu atau D2 itu untuk Iya. mencegah Oh, gelombang iya. elektromagnetik yang ditimbulkan oleh relay, yang sebabnya relay itu kan menimbulkan gelombang elektromagnetik, itu Hmm. loh. Jadi dia untuk memproteksi digunakan relay, digunakan dioda gitu. Berarti dioda di sini itu sebagai forward apa forward bias apa reverse bias Pak. Baik. terhadap transistor, terhadap kolektor transistor.
Forward bias, Pak. Forward. Kamu nggak tahu nggak arti forward sama reverse bias apa dari dioda? Lupa saya, Pak. Ah iya, rasain. Kalau Aduh, berani pelajaran Pak berani Kun loh. kalau berani Elektronika. masukin kalau berani masukin gambar ini harus berani terima resiko pertanyaan yang dari sini gitu loh. Baik, Pak. Iya, udah tahu namanya forward, berarti maju. Iya, maju. Kalau reverse berarti balik. Berarti di sini dioda ini sebagai reverse untuk Reverse. mencegah masuk ke kolektor. Baik, Ya, Pak. jangan dilupakan itu. Nomor Apri, Apri, sebenarnya kamu nih banyak banget ya ininya ya, kerjanya ya. Ya, lumayan, Kerjanya Bu. itu membuat apa namanya, mengecek kualitas air, kemudian memberi pakan ikan ya. Iya, Bu. Nah, Berdasarkan kualitas air ikan nilai di kan mungkin di sana kalau ini kan kolam ikan bawah tanah atau kolam ikan di atas ya. Maksudnya eh, yang pakai jaring itu apa namanya itu? yang terpal gitu Ya, ya, ya Bu. kamu yang terpal. Kamu bikin apa nih? Kolam Itu ikan yang gimana? pakai itu sih, Bu, bikin kolam di semen gitu, Bu. Ya apa namanya? Dari semen. Terus berapa senti ukurannya? Ukurannya di sini tingginya, bentar, Bu. Ada di batasan masalahnya, Bu. Hmm, Di sini lebarnya gitu. 82 cm, panjangnya Oh, 210 cm, sama tingginya oh 40 iya, cm, Bu. tunggu ya, tunggu sebentar ya. Tadi kunci. Ya, oke. Eh, jadi dari judulnya ini kan sebenarnya banyak banget ya kerjanya ya. Judulnya itu rancang bangun. Waduh, rancang bangun. Kemudian monitoring dan pengendalian. Wah, banyak banget deh. Dia merancang, membangun, memonitor, mengendalikan. Masya Allah. Kemudian IoT ya, IoT mah cuma ini aja, cuman maksudnya sudah numpuk-numpuk, tapi dalam pengerjaannya kayaknya tidak bertumpuk gitu loh. Em, nah di sini apa namanya, intinya sebenarnya kamu itu mau mengecek kualitas air, kemudian mau memberi makan pakan ikan, gitu ya. Iya, Bu. Artinya ada penjadwalan. Iya, Nah sekarang untuk apa namanya itu membangunnya itu merancang membangun. Nah, di sini merancang membangun artinya dari rancangan tidak ada menjadi ada kan, berarti seperti itu ya. iya, Bu. Mungkin dari teori yang nggak ada menjadi teorinya ada gitu ya. Oh, oke, baik, Tapi Bu. kamu kan tidak merancang membangun, sebenarnya ini kan cuma merakit doang kan. Iya, betul, Bu. Jadi kalau rancang bangun terlalu berat ya. Iya, baik, Bu. Artinya mungkin jangan merancang membangun, mungkin perancangan kali ya. Jadi tidak juga membangun kamu itu. Baik, Bu. Kemudian monitoring mengendalikan. Nah, ini mengendalikan dan memonitoring. Kamu mengendalikannya pakai apa di situ? Cuma hanya sensor aja kan di situ kan? Ya, Kerja Bu, sama sensor. Tapi lewat aplikasi. tampilan output sensornya itu bentuknya eh apa tadi yang tampilan sensornya? Yang kamu Ad- tampilkan apa bentuk sensor pengendalian untuk ininya? Pakan sama air ya? Iya, Apa tampilan pengendaliannya, outputnya apa? kalau pengendaliannya itu pemberian pakan ikan Ya, sama apa pergantian air. tampilan dari monitor pengendaliannya apa dari tampilan makanan ikannya? Kalau tampilannya cuman di alatnya itu cuman memberi pakan ikan gitu doang, Bu. Ya. Mana grafiknya Oh, mana? jadwal Grafik pemberian pakan kendalinya ya. mana? Hah? Ya, di jadwalnya di sini, Bu. Ini, Bu. Di apa dia disetting melalui aplikasi belinya, Bu. Ya, mana tuh? Ini, Bu. Jadi settingnya melalui aplikasi Blink. Aplikasi Blink di setting. Iya, jadi kita Hmm, ingin memberi makan misal jam 8 pagi, kita hmm, setting jam hmm, 8 pagi. hmm. Nanti secara Terus otomatis dia akan memberikan sesuai jadwal yang sudah disetting, Bu.
jadwalnya saja. Terus Iya. bentuk makanannya, ukurannya berapa, umurnya berapa, beratnya berapa, itu ada nggak? Kalau segi makanan saya nggak masukin bu deskripsi. Cuman kalau Ya segi nggak bisa lah kalau misalnya kamu memberikan pakan ikan kan tetap harus ada. baik Apalagi bu. istilahnya monitoring dan mengendalikan ya. Artinya terkendali kan di sana kan kalau memang kita Iya, tidak mengarah ke kendali grafik ya. Kendali grafik artinya waktu setting segala macam. Tapi tetap aja harus ada gitu loh. Kalau misalnya pemberi pakan berarti kan harus ada jadwalnya itu sesuaikan dengan berat daripada makanannya, kemudian jumlah ikannya, kemudian umur ikan itu kan harus ada perbandingan ke sana kan, iya bu, benar bu. gitu kan. Sehingga eh, apa namanya itu sensor kamu setting itu sesuai dengan data di lapangan. Nah, kalau nggak sesuai dengan data di lapangan, gimana kamu setting ya? Ya, Kalau dia gitu, tidak terkendali kan kalau begitu kan asal membuka doang dia kan membuka aja terus jam segini membuka nggak tahu beratnya berapa gitu jam segini menutup gitu ya iya bu, begitu doang kan kerjanya kan iya bu, artinya kan nggak ini nggak terkendali namanya itu tidak sesuai dengan data lapangan ya iya bu. data lapangan kamu diin dulu dong dibenerin dulu baru bisa dimasukkan Baik bu. ah kemudian Afri untuk data umur ikannya ada? Saya di batasan masalah bu, berumur 1 sampai 2 bulan. Udah iya ada di makanya masalah belum? dari umur ikan itu kan ada data tabel nih umur ikan segitu berapa kilo per hari misalnya kan. Cuman Kemudian saya, jumlahnya 30 berarti kamu buka berapa menit itu untuk memberikan makanan ikan segitu gitu loh. Ruangan kolamnya berapa. baik bu, Nah, kolamnya itu kan ukurannya berapa gitu kan. Jadi memberikan makanan di satu tempat atau ke mencar gitu kan. Kalau iya, kita ngasih makan kan gitu dilempar gitu kan. iya, Tapi ini mungkin hanya membuka doang kan iya bu, gitu. iya, bu. Artinya tidak menyebar berarti kan. Nah Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kamu apa namanya itu fokus pembicaraan ke mengendalikan, mengendalikan di sini kan artinya mengendalikan di semua sisi, artinya mengendalikan apa namanya itu kalau memang tidak kamu tampilkan mungkin setting waktu, mungkin setting ininya apa jenis apa namanya tampilan apa makanannya, kemudian eh, grafiknya itu nanti ya hari pergantian harinya, berapa lama ini berat ikan sesuaikan dengan berat makanan yang akan dikasihkan, jenis makanannya. Itu kan ada tabelnya, ini tabelnya kagak ada kan tabelnya kan iya bu, saya masukin bu kalau tabelnya. berat makanannya. Nah, kalau misalnya kamu sebut ini kan mengendalikan pergantian air. Nah, pergantian air ini manual apa otomatis? Secara otomatis bu, Gimana cara otomatis? jadi dari sensor itu apa kekeruhan air jika udah Hmm? sampai 50 NTU atau ke atas itu secara otomatis akan mengganti air Bu. Sampai Gimana caranya? ia menggantikan air. Jadi ketika sudah mencapai nilai 50 NTU, maka secara Mm-mm. otomatis pompa air pembuangan itu akan mengalirkan apa akan membuang air Bu yang di kolam. Nah, itu sampai Terus? sebanyak 20 cm. Jadi setengah air yang ada di kolam. Lalu Oh, jadi kamu men-setting pompa berarti di situ. ya, terus ketika kalau udah mencapai 20 cm dari pembacaan sensor sensor ultrasoniknya itu secara Hmm. otomatis akan langsung ngisi Bu. Artinya kamu men-setting pompanya ya. Ya Bu. Terus kualitas makanannya atau kekeruhan airnya itu misalnya dari sisi apa namanya itu eh apa dari sisi amoniaknya itu ya dari bekas itu berapa kualitasnya berapa tadi angkanya tadi 50 NTU Bu dari kekeruhan air. 50 NTU. NTU Hmm. 50 NTU apa itu Iya Bu. NTU? NTU itu tadi benar Bu. Tadi ada saya jelasin. Halo Iya Bu. Sebentar Bu saya lah nggak ingat Bu NTU-nya. lah gimana sih jadi maksudnya di sini kan kamu tidak memberikan apa namanya kalau misalnya air itu sudah
sudah istilahnya itu kotor atau istilahnya amoniaknya udah banyak, berarti kamu tidak menjernihkannya pakai zat kimia ya, berarti kamu membuang gitu. Iya Bu, jadi pergantian Membuang, air aja. kemudian pompanya ngambil air dari luar, masukkan lagi gitu ya. Iya, air bersih. Terus air bersih, berarti ada dua tempat dong berarti ya. Iya, Satu tempat kolam bersih, satu tempat kolam kotor gitu. iya. Jadi Apa ya seperti itu? Kamu yang mana tempat gambarnya sih? tempat wadah doang Bu. Jadi kayak ember. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Satunya satu pompanya air bersih, satu pompanya kotor. Apa bisa seperti itu nanti? Saya cuma dimasukin di gambarannya di Mana? lampiran Bu. Mana? Coba tampilkan. Saya lampiran. Saya coba masukin ya Bu ya. Bentar, Bu. Di ini Bu, ember begini doang Bu. Mana? Kelihatan tidak? Mana? Coba lihat. Nggak kelihatan. Bentar, Bu. Saya pindah. Belum, belum. Ini Bu, Aduh, Dibesarkan coba, Arfi. nggak ada. di Oh, ember ya. begini doang Bu. Ini yang mana? Air bersihnya di mana? Belah kiri ini Bu, ini proses Hmm. pengisian. Terus pembuangannya Pembuangannya langsung ke ini Bu, ada langsung ke bawah aja sih hmm? Bu, ke lubang. Mana? Tapi di sini pengujiannya di sini Bu masukin wadah lagi. Loh, maksudnya dibuang dari bawah, dicopot gitu. Enggak seharusnya itu apa Hah? selangnya langsung langsung ke tanah gitu Bu, nggak lewat ember ini. Maksudnya gimana sih? Kalau Nah, misalnya itu amonia udah tinggi tuh ya, terus hmm, membuangnya pakai otomatisnya ini lepas kan gitu. iya langsung lepas ke bawah Bu lewat Lepas selang ini. lewat mana? Ini lewat selang ini Bu. Hah? Itu Ini membuangnya ke batas. ini, ini cuman buat itu aja sih Bu apa foto doang kemarin. Jadi Ah, saya masukin gimana ke sih lu ember. nih? Maksudnya membuangnya itu di bawah, di lubang bawahnya, atau membuang kita kasih kimia, zat kimia sehingga dia jernih lagi, atau membuangnya pakai manual. Enggak pembuangannya lewat pompa pembuangan Bu. Jadi Ya buang mana? aja gitu Bu. Lewat mana keluar airnya? Ada lubang Keluar atau airnya lewat mana? Ini lewat selang ini Bu. Ini kan proses Lah ini pembuangan. kayak bersih nih. Kalau air kotor. Ini kan memang airnya masih bersih Bu. Jadi cuman Nah buat terus, lampiran buat foto doang sih Bu ece-ece sebenarnya. doang Bu Ros untuk tes biar Buat ngetes kelihatan. biar kelihatan. Ini tes ya ini kan pengeluaran tapi airnya bersih. enggak maksudnya ini kan apa namanya itu untuk menggantikan yang kotor, maksudnya pakai air bersih kan? Ya, Pompanya kan masukkan air. Terus hmm, awalnya kan dibuang dulu kan? ya Artinya kamu dibuang mungkin mencopot daripada ininya, Bu. apa nama itu lubang bawahnya itu. Enggak. Jadi ada dua pompa Bu. Enggak, Ada dua selang. ada dua selang. Ya, Hmm. Jadi artinya pompanya itu ada dua, satu membuang, satunya mengisi lagi. ya betul Bu. Ada Hah? dua pompa. Ada dua pompa ya. Mana pompanya nggak kelihatan, satunya mana, satunya mana? Bentar. Ini kan pengisian nih Bu. Yang sebelah sini. Kelihatan tidak? Hmm. Ini yang pembuangan sebelah sini. Ini saya naikin biar kelihatan fotonya. Satunya pembuangan di sebelah. Kiri. Pembuangan sebelah kanan. Ini yang saya taruh di atas kayu. Ini Oh, pengisian. ya oke. Jadi maksudnya kan kalau otomatis berarti dia men-setting waktu ya. Enggak Bu, kalau otomatis Oh, airnya itu setting sesuai air. kotoran air. Oh, ya oke. Kotoran airnya. Mm-mm. Itu biasanya kamu setelah kamu selidiki, bukan selidiki, kamu teliti berapa lama? Kalau ikan sampai satu sampai berapa hari nih? Dua 10 puluh bulan, 20 hari. apanya itu Bu? 20 hari. Dia airnya kotor atau airnya sudah beramonia tinggi itu berapa hari? Kalau itu tergantung itunya sih Bu. Kan Kamu, kadang kan, kamu penelitian kamu oh, ini saya ngerti itu sih Bu sekitar 20 harian. 20 hari. 20 Iya. hari. Ya Hmm. lumayan repot kalau manual ya. 20 hari kan cepet. Maksudnya eh, biasanya kalau kalau manual itu kan kalau di apa namanya nggak pakai otomatis kan dia tuh sebulan sekali biasanya gitu, sebulan sekali dibuang, sebulan sekali dibuang air itu tuh ibu pengemas pada itu begitu. Cuman masalahnya kan kalau pakai manual kan memang agak berat membuang air ya kalau misalnya kolamnya besar ya.
Tapi kalau kamu otomatis di sini ya lumayan bagus ya untuk menolong para petani tambak ikan. Artinya eh, apa harus mengendalikan setting apa membaca daripada kondisi kolam itu ya harus tepat. Angkanya berapa kamu setting itu ya. Iya Bu. Nah, terus pemberian pakan ikan tadi yang ditambahkan lah ini apa tuh perhitungan untuk umur Berat ikan pakannya. sama iya ya. Baik Bu. Baik Bu. Dan ikan nila sama ikan yang lain kan beda ya. Iya Nah, Bu, dibuat beda. tabel ya. Ya Dibuat baik Bu. tabel. Maksud saya dibuat tabel apa namanya dalam jangka waktu sekian dia perlu berapa, dalam jangka sekian dia perlu berapa gitu ya. Berapa Baik. kali kilonya berapa. Kalau ada 30 ikan berarti berapa kilo sekali buka gitu kan. Kemudian kan kamu kan ada dua penampungan barangkali. Satunya itu kan badannya besar, satunya badan kecil. Itu perlu nggak ditimbang dulu baru dibuka? Kan ini kan otomatis masalahnya ya. Iya Bu. Nah, artinya kan sebelum membuka makanan itu kan sebelum pintunya dibuka, artinya kan belum ditakar, ditakar dulu kan? Ditakar dulu berapa banyak makanan yang akan disebar itu kan? Iya Bu. Nah, kalau otomatis gimana cara nakarnya? Saya Ada cuman dari timbangannya nggak? saya nggak nimbang makanannya sih Bu, Nah, cuman terus, dari pembukaan motor servonya itu nah itu, selama 3 lah detik itu doang. kalau kebanyakan gimana? Ya itu Bisa Bu. mati Jadi juga tuh ikan kalau kebanyakan. jadi permasalahan penelitian saya Bu. Kekurangannya sih Bu. Bukan begitu. Harus kalau judulnya seperti itu kan harus menyeluruh. Kalau enggak ya enggak usah sampai pakan ikan kamu terlalu banyak kamu nih ngitung masalahnya. Terlalu Baik Bu. luas. Pertama mengendalikan, kedua memberi pakan, terlalu lebar. Tapi tidak secara mendetil itu masalahnya gitu. Jadi harusnya spesifik aja nggak usah banyak-banyak, ya kan? Jadi menghitung kualitas air, kemudian memberikan pakan. Sedangkan isi dalamnya tidak terlalu mendetil. Bu. Padahal cakupan pembicaraan harusnya banyak gitu, ya. Baik Bu. Ya mungkin dipersempit aja pembicaraannya. Apa namanya itu dari judul sampai isinya ini. Jadi jangan sampai ada cuman tidak begitu mendetil ke dalam membicarakannya itu ya. Oke. Baik Bu. Kemudian apa lagi nih? Manfaat penelitian. Tadi Pak Kun udah bagus tuh dia nanyain alat ya. Saya nggak usah lah kali. Pada nah ini ya. eh Kamu kan ngitung regresi ya, Baik regresi Bu. linier ya. Ini pasti Pak Harin. Halo, Ya Bu. nah, kamu ngitung regresi linier. Ini maksudnya untuk apa nih? Untuk kalibrasi sensornya Bu. Kalibrasi sensor pakai regresi linier. Iya. Maksudnya untuk apa? Regresi sensor. Jadi supaya bisa Supaya lebih ngapa? akurat sih Bu. Hmm? Supaya bisa Hah? lebih akurat. Lebih akurat. Coba dibuka dulu yang tadi yang hitungan regresi linier kamu tadi. Ini PH. Ini Bu. Nah, ini misalnya apa nih? Regresi linier ini 5144,45 ini dapat dari mana nih? Yang mana Bu? Ini nilai ini. Nilai A-nya 5144,45. Apa ini? Sigma Y ini apa? Y-nya apa Y? Sigma Y diambil dari sini Bu. Apa Y? Dari sini nih Bu, nilai ini. Apa ini? Ini apa nilai apa nih? Variabel adisinya ADC. jumlahnya. Oh, terus X-nya apa X-nya? Oh, pH, ADC. H ini kuadrat. Oke. Y kuadrat, X Y. Terus coba di regresi linear tadi mana? Oh, variabel ADC, pH. Oh, X-nya pH. pH air. Iya, sesuai dengan itunya. pH Oke. yang diujinya, sampelnya. Sampelnya pH. Terus yang tadi. Mana perhitungan tadi? Nah ya. Oke. B-nya -2. B-nya masukkan ke sini ya. Jumlah N-nya berapa N-nya? N-nya 7. N-nya 3, sesuai jumlah ini, apa N-nya pengujian 3. sampelnya, iya Bu. Kan ada 4. 4,1, 6,86, sama 9,3. Oh, N-nya 3. Oke. Terus
Oh, kau masukkan ke sini. Iya Bu. Oh ya, dok. Jadi dapatnya Y ini adalah fungsi linier, sehingga hasilnya kamu tabelkan mana? Tabel Hasilnya kesimpulan bahwa YAX plus A plus BX itu linier tadi kemana? ini Oh, Bu. hitungan kamu? Heeh. Enggak, masih di bawah lagi. Coba kesimpulan dari Oh, linearisasi kesimpulan. ini apa? Yang Eh, ini pujian sensor pH. oh dari nanti Mm-mm. apa hasil dari perhitungan linear ini dimasukkan ke dalam codingannya Bu. Iya, ini kan data codingan. Ya, Data sesuai ini codingannya pada ini. codingan ini Bu. Oke. Hmm. Ya, ya. Selain pujian sensor pH, apa lagi tadi? Ada pH, servo Bu. oh, servo Ledakan sama ikan. linearisasi juga. Beda Bu. Oh, Kalau servo itu dari apa settingan jamnya aja sih Bu. Misalkan di jam apa di setting di jam 8 pagi terbuka otomatis atau tidak gitu aja Bu. ya, Apri udah bagus. Cuman maksud saya isiannya dipertajam lagi lah ya. Baik Kalau Ibu. memang mempertahankan ini monitoring apa pengendalian pengendalian. Ya Bu, Pak Kun, itu aja Pak Kun, makasih. Pak Kun mana? Pak Kun nggak ada. Ya, makasih Oh, Bu masih ada Rosa. Pak Kun. Masih. Ya, Masih. mungkin para pembimbing Pak Hari atau Bu Emil ada masukan atau ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu Emil dulu, silakan Bu Emil. Pak Hari buka, saya buka. Kirain Pak Hari lagi sibuk. Lagi nyusun itu dia soal. Ya, tadi Afri, mungkin untuk ukuran tempat makan itu nggak ada ukurannya ya? Enggak Bu, saya cuma pakai botol aqua aja Bu buat itu aja Botol jadi aqua kan buat ada liternya kan? 650 mili kalau nggak salah Bu. Nah, itu bisa dijadiin ini nggak? Itu kalau ukuran segitu muatnya berapa kilo gitu. Jadi kamu ngasihnya berapa kali ganti tambahan. Baik Itu Ibu. bisa jadi untuk sekarang ya, untuk ukuran kamu sebenarnya udah punya tempat tapi tidak menginformasikan isinya berapa kan? Iya Bu. Oke, itu untuk yang tadi pertanyaan Bu Rosa ya. Untuk dia udah detail, cuman mungkin perlu ditambahkan di apa namanya keterangan di apa batasan ya, batasan masalah ukuran makanan atau nanti di itunya juga boleh dijelaskan penjelasan tentang proses pembagian makanan, Baik Ibu. pemberian makan. Oke, untuk yang lain sih udah cukup. Alhamdulillah nih banyak yang ditanyakan sudah eh, lebih mau ini ya, lebih detail ya isi skripsinya. Mungkin itu Pak Hari, silakan mau Ya, tanya. Apri, coba tadi kembali ke tujuan, coba lihat. Tujuan, sebentar Pak. Ini Pak. Apri, nanti di anu ya, dibaiki tujuannya ya. Baik Pak. Ya, Di di sebelah sini mana itu Pak? coba dilihat ini. Lain kali tujuan itu agak sedikit eh, ukur gitu. Jadi nanti kalau kalau kita membuat kesimpulan, kita lihat dari tujuan gitu. Baik Ya, Pak. nah ini oke nih ya, dapat diakses secara mobile begini begini begini. Ini udah sesuatu yang kita buat. Jadi karena harusnya kita juga jangan diulang lagi gitu. Oke. Nah, Baik coba Pak. kamu lihat di kesimpulan. Kesimpulan kamu apa tadi? Coba baca kesimpulannya. Kesimpulan. Ini Pak, kesimpulan saya. Harusnya dia ya, kalau mau bicara tadi pH, menentukan nilai pH, persentase pH, di ini yang harus jadi tujuannya gitu. Baik Pak. Ya, nanti dia no ya bilang berkali-kali bilang itu angka-angka ini yang harusnya jadi tujuan tadi gitu.
Jadi Oke, baik Pak. sinkron gitu. Oke, Nah, baik Pak. oke. Oke gitu. Ya, silakan Bu Ros. Ini sudah Pak Ari, Bu Ya, Emil. Sudah, udah. Pak. Ya, Bu, Pak Oke, Pun silakan. Udah. ya silakan siapa Afri ya Iya Pak. untuk keluar ruangan dulu di breaking room dulu ya. Oke, baik Pak. Ya, ya gimana Bapak Ibu semuanya? Aduh, sambil Bapak muji Ibu, ususnya Bapak-bapak, susulan pula ini. udah, udah selesai kan? Udah sepakat lah. Ya, Sudah sepakat. udah sepakat, udah lulus, ya kan? A gitu, Sepakat Pak udah. lulus. A, Ampun deh. udah kan? Beres. Ya, Ya, nggak perlu, ya, nggak ada perlu, apa dia? nggak perlu ada yang dibantah dan didiskusikan lagi kan? Ya udah. Aja Oke, berapa? kenapa nama? Hanya kira-kira berapa? Oh, A-nya. Hmm. Berapa Bu Rosa? Saya patokan Bu Rosa aja nih. Ah, masa batokan aku nih. Iya, Aku sebenarnya si Apri ini bagus, cuman ya kurang mendetil aja. Mungkin aku 82 Pak Kun. kedua. Ya, Bu Ah, Emil, Bu Emil, Pak Hari. 81. Wah, kecil amat jadi pembimbing. iya, Bu Emil, pembimbing itu. Bu Emil, Ah, suaranya Bu Emil belum ditekan. Bemil masih di. 85, Pak. Wah, aduh, saya jadi Wah, bingung nih itu. ngasih nilainya. Iya dong. Paling Eh, itu dia bisa menjawab dengan ini dan dia apa kalau dikasih ini nyambung, Pak. iya, Kalau yang lain kan rada-rada perjuangan lah ngasih iya, sambungan saya jadi kayak. bingung. Sebenarnya saya mau ngasih di atas rata-ratanya ini Boleh, pembimbing, boleh, tapi Pak. udah Kayaknya Bapak 85. 90 deh. Udah berarti menguji sama pembimbing Pak antara aja Iya, 84 83. iya, 84 lah 84 Lah saya. gitu. Emang Eh, bisa 4 ya? 84 lah. Maksudnya biasanya saya suka ngasih di atas pembimbing gitu. Cuman Oh gitu. pembimbingnya udah Weh, tinggi. hebat lah Pak Kun. Nggak apa-apa, Pak. Saya ini Pak rela, Pak. Bapak ngasih lebih tinggi. Berarti hebat. Oke, iya, oke, Ya, dimasukkan lagi. ya Pak. Siapa? Lutfi ya. Ini nggak ada ininya, nggak Ada ada. telepon, Pak. Harus ditelepon. Harus telepon ya. Oh iya, iya. Iya. Saya telepon deh. Hmm. Oh, space. Hmm. Hmm. Mana Afri? Udah masuk.
Itu Afri bukan yang ini satu kotak ini. Bukan ya? Belum, Pak, belum masuk. Oh, belum masuk. Wah, Assalamualaikum, Afri udah masuk Zoom? Kenapa? Mas, oh belum diundang, Mak. Belum diundang, Pak. Ya, Assalamualaikum. Pak Hari, bukannya itu Pak Hari. hmm. Bisa ngundang nggak? Halo Pipi, Lutfi. Tadi udah saya udah ngomong ke telepon Lutfi. Dia udah di break room, Pak, tapi belum diundang katanya. Nggak ada tuh klik. Oh, saya nggak bisa tuh. Hmm. Pak Hari kali, Pak Hari bukan host itu. Cuma Enggak, record doang ya. Pak, recordnya dimatiin apa di terus Pak Hari? enggak, enggak apa-apa. Jangan salah ngeklik lagi. Assalamualaikum Lutfi, Mas, ya udah ya. Ini udah masuk. Ya, iya kelamaan dia nunggu dia balik room. Ya, Assalamualaikum. Oh, Ya, mana Afri? iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lulus nggak? Kira-kira? Saya berharap Hah? itu sih, Pak. Senang saya. Kamu biar ditanya apa, ketawa ya gitu. Wah, ini dia contoh nih bagus nih. Jadi biarpun dia apain, nanti kerja juga kamu ketawa aja kan gitu ya. Mesti cari pekerjaan yang bisa dapat stres kamu. Jadi kamu bisa ketawa terus gitu. Udah Baik, bekerja Pak. belum sekarang? Saya kerja sih, Pak. Udah, Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah di mana? Di CKB, Pak. Apa tuh CKB? Itu dia logistiknya Trakindo. Logistiknya Trakindo. Oh, Saya bagian warehouse sih, Pak. Agak bagian. agak menyeberang dari jurusan. Oh ya, nanti kan bisa nyoba-coba lagi ya, yang Iya, istilahnya yang berdekatan lah, coba-coba terus lah, yang baik, Pak. berdekatan dengan elektro gitu. Oke, kita dosen pembimbing dan dosen penguji udah eh, diskusi ya, Afri lulus, alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil tapi Alamin. dengan syarat harus diperbaiki ya. Baik, Tadi yang baik, saya infokan atau mau Ibu Rosa maupun Bu Emil maupun Pak Hari ya itu diperbaiki semua itu baik, diberi Pak. waktu seminggu ya kalau nanti lebih dari seminggu nanti bisa kena penalti. Baik, baik, Pak. Saya rasa itu aja ya. Free selamat ya. Eh, semoga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Bapak. Barakallah. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Recordnya boleh dimatikan, Pak Hari? Siap. Yang pertama terlupa Bu Emil nggak tahu nih. Apa tuh? Ada yang rekam anak-anak tadi. Yang pertama tadi Kan si si siapa Lutfi tadi? selalu itu WA di chat.